Halo teman-teman, saya baru saja membuat busut atau gundukan tanah untuk menanam bibit durian. Tentunya durian unggulan ya, seperti musangking, duri hitam, montong, bawor, dan sebagainya. Saya melihat di YouTube, orang-orang punya pohon durian yang bagus-bagus, walaupun belum tinggi tapi buahnya sangat lebat. Saya jadi tertarik untuk setidaknya punya beberapa pohon di kebun yang tidak seberapa luas ini. Sebenarnya sekitar 6 bulan lalu saya sudah menanam bibit durian. Kalau nggak salah ini musangking. Tapi waktu itu asal tanam aja. Gali lubang terus tancepin. Setelah itu ditinggalin, nggak diurus dan nggak dipupuk. Jadinya ya seperti ini, tidak ada perkembangan. Daunnya menguning, hidup segan mati tak mau. Tidak ada masa depannya. Jadi saya memutuskan untuk belajar cara menanam durian dari para ahlinya di YouTube dan juga saya konsultasi dengan ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek. Cara terbaik yang direkomendasikan oleh semuanya adalah memulainya dengan membuat busut atau gundukan tanah seperti ini. Tujuan utamanya supaya akar durian terhindar dari busuk akar jika tergenang air. Pohon durian butuh air yang banyak tapi tidak boleh sampai terendam. Apalagi ini tanah dekat sawah dan bagian bawahnya memang sering terendam air. Jadi wajib pakai sistem busut. Oke, busut ini tingginya 80 cm dan diameternya sekitar 3 meter. Menurut penjelasan seorang suhu durian dari Malaysia yang saya tonton di YouTube, idealnya tinggi busut itu 4 sampai 5 kaki atau 120 sampai 150 cm dan diameternya 10 sampai 12 kaki. Tapi segini aja perjuangannya sudah berat banget bagi saya karena saya mengerjakannya sendirian. Oke, jadi setelah busur terbentuk, langkah selanjutnya adalah mencampurkan dolomit atau kapur pertanian untuk menetralkan pH tanah. Apalagi sekarang hujan terus ya tiap hari walaupun musim kemarau. Jadi sekarang saya akan menaburkan dolomit sekitar 1-2 kg di tanah busut ini. Kapur dolomit mengandung dua unsur utama yaitu Ca atau kalsium dan Mg atau magnesium. Fungsinya antara lain menetralkan keasaman tanah atau meningkatkan pH, karena mikroorganisme baik di tanah itu baru bisa bekerja di pH tanah yang netral. Tapi proses untuk menetralkan pH tanah ini butuh waktu ya, sekitar 2-4 minggu. Karena 4 minggu kelamaan, jadi saya tunggunya 2 minggu aja ya. Nah, sekarang sudah 2 minggu berlalu sejak pemakaian dolomit. Sekarang waktunya untuk menanam. Bibit duriannya ini ya sudah saya siapkan. Ini adalah durian musangking. Ini kata penjualnya ya. Saya sendiri sih belum terlalu bisa membedakan jenis-jenis bibit durian. Sebelum bibitnya ditanam, saya akan menambahkan sejumlah media tanam ke dalam busut ini ya. Pertama ada media tanam campur dengan komposisi ada kotoran hewan atau kohe, sekam bakar, tanah topsoy, dan kompos. Dan juga ada kapur pertanian. Ini merupakan media tanam yang biasa dipakai di rumah-rumah, di pot ya untuk menanam sayuran atau bunga. Lalu untuk memperkaya unsur hara makro maupun mikro, saya tambahkan lagi ya kohe kambingnya atau pupuk kandang. Dan saya tambahkan juga sekam bakar untuk meningkatkan porositas atau kegemburan. Lalu saya campurkan juga sedikit trichoderma atau jamur baik untuk memerangi jamur jahat. Yuk kita lihat ya isinya seperti apa. Ini adalah media tanam campur dengan komposisi yang seimbang antara pupuk kandang atau kohe, kompos atau pupuk dari fermentasi tanaman, dan sudah ada sekam bakarnya serta dolomit atau kapur pertanian dan tentu saja tanah gemburnya atau topsoil. Ini saya gunakan 4 karung kecil ini ya, harganya satunya 10.000. Lalu ini adalah kohe kambing fermentasi, masih terlihat ya butiran kohenya. Kohe kambing mengandung unsur hara makro NPK dan sejumlah unsur hara mikro. Dan ini adalah sekam bakar setengah matang, masih terlihat bentuk sekamnya.
Ini berfungsi menambah kegemburan atau porositas tanah dan memperbaiki struktur tanah. Lalu yang terakhir ini adalah trichoderma yang fungsinya untuk melindungi akar dari jamur patogen seperti fusarium, pythium, dan lain-lain ya, dan meningkatkan daya tahan tanaman. Oke, itulah media-media yang saya campurkan sebagai media tanam awal pada tanah busut ini. Dalam mempelajari cara menanam durian dan seluk-beluknya, saya banyak mengambil inspirasi dari sejumlah kanal YouTube, antara lain Rumah Durian Jember, Agus Widodo, Bocah Duren, dan A. Kadu, serta banyak lagi yang lainnya. Tapi karena cara mereka berbeda-beda, dan mereka sendiri juga ada yang melakukan perubahan pada cara mereka, maka saya selalu mengkonsultasikan setiap ide yang didapat ke chatbot AI, terutama ChatGPT dan kadang ke Gemini atau DeepSeek. Saya bersyukur hidup di era internet dan AI, karena saya tidak perlu kebingungan lagi jika tidak tahu sesuatu, tinggal tanya ke AI dan segera mendapat jawabannya. Chatbot AI seperti ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek telah menghimpun hampir seluruh pengetahuan yang ada di dunia sejak awal munculnya peradaban hingga saat ini. Mereka memang masih tak lepas dari kelemahan dan kesalahan, tapi jika saya ragu dengan penjelasan dari satu AI, saya bisa konfirmasikan ke AI lainnya. Pada umumnya jawaban mereka tidak jauh berbeda. Dalam penanaman durian, ChatGPT merekomendasikan kombinasi pendekatan organik dengan non-organik, namun dengan memprioritaskan cara organik terlebih dahulu jika memungkinkan. Misalnya pada tanah busut ini, media tanam awalnya sepenuhnya organik. Pupuk buatan pabrik seperti NPK disarankan baru digunakan di bulan-bulan selanjutnya, dan itu pun tetap diimbangi dengan penggunaan pupuk kandang dan kompos. Penggunaan jamur trichoderma seperti yang terlihat ini dimaksudkan untuk mencegah parasit-parasit ya pada bagian bawah tanaman, khususnya yang disebabkan oleh jamur. Dan ini adalah cara organik dibandingkan misalnya dengan langsung memakai furadan atau antrakol. Dengan bantuan ChatGPT, saya juga telah membuat jadwal pemeliharaan dan pemupukan untuk beberapa tahun ke depan hingga panen dan pasca panen. Tampaknya semuanya realistis dan dapat dilakukan oleh orang yang bekerja ya seperti saya. Mengenai jadwal pemupukan, pupuk apa saja yang dipakai, berapa dosisnya, dan sebagainya nanti akan saya sharing pada video-video selanjutnya dan mungkin sambil mengaplikasikan pupuk-pupuk tersebut ya pada waktunya. Sambil mulai menanam durian, saya juga membuat saluran YouTube dengan nama Aso Duren, yaitu channel ini ya. Di saluran ini saya akan merekam perjalanan saya dari mulai menanam durian, pemeliharaan dan pemupukan hingga panen. Amin ya. Saya akan membuat video-video tentang cara penanaman yang saya terapkan, cara pemupukan, cara pemeliharaan lainnya, dan tentang pertanian secara umum yang terkait dengan durian. Saya berharap dengan tumbuhnya tanaman durian saya, kanal Aso Duren pun ikut tumbuh dan memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta dan pegiat durian. Oke, ini media tanamnya sudah diaduk dengan rata ya. Kurang-kurangnya mudah-mudahan nanti teraduk atau tercampur sendiri seiring waktu. Membuat rumah yang nyaman bagi durian semacam ini adalah pekerjaan besar pertama yang harus dilakukan. Dan ini akan mempermudah dalam proses pemupukan dan pemeliharaan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menanam bibit duriannya di puncak busut ini dan saya lubangi dulu ya secukupnya, kira-kira seukuran planter bag. Dan akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu penanaman bibit durian di atas busut yang telah disiapkan selama lebih dari 2 minggu. Kita sobek dulu ya plastik planter bagnya dengan hati-hati nih ya, jangan sampai akarnya ikut kepotong. Kita buang dan nah sekarang saya arahkan bibit duriannya supaya menghadap ke arah matahari terbit.
Tapi ini duriannya cukup tegak lurus sih ya, nggak miring kemana-mana. Jadi ya nggak masalah menghadap kemanapun. Selanjutnya saya siram dengan air. Ini satu ember ukuran 10 liter. Saya menyiraminya 20 liter lebih. Ya, sebenarnya lebih banyak lebih baik ya untuk ukuran busut sebesar ini. Tapi saya mengambil airnya agak tidak mudah ya karena harus turun ke sungai di dekat kebun. Dan karena sekarang sudah masuk musim kemarau lagi, padahal bulan Juni kemarin turun hujan tiap hari. Alamat nih, di hari-hari ke depan saya harus turun ke sungai setiap pagi atau sore untuk mengambil air untuk menyirami tanaman durian. Setidaknya selama 2-3 bulan sampai akar tanaman ini cukup kuat untuk cari makan sendiri atau sampai tiba musim hujan berikutnya. Dan sebagai langkah terakhir, saya tutup busut ini dengan sejumlah daun pisang untuk mengurangi penguapan oleh terik matahari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bibit durian musangking telah ditanam, bertengger dengan gagah di atas singgasananya. Semoga tumbuh subur ya dan kelak berbuah lebat. Amin.